Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Rati Andalusi. Pada video ini saya akan menceritakan lebih ke memberikan suggest atau saran-saran dan memberikan sedikit ilmu yang sebenarnya sih ilmu dasar ya, tentang kiat-kiat berbisnis. Baik, sebelumnya karena saya adalah bucin subscriber, tolong di subscribe dulu ya video ini. Terima kasih. Oke, banyak yang masih bingung dan masih banyak yang kesulitan untuk membuka sebuah bisnis. Nah, belajar dari pengalaman beberapa bisnis atau usaha yang sudah saya geluti sebelumnya, pertanyaan dasarnya tuh bagi orang-orang yang mau bergelut ke dunia bisnis masih seputar kita harus pikirin ide dulu atau kita cari peluang terlebih dahulu ya. Nah, itu pertanyaan paling basic dimana orang-orang yang baru mau terjun atau baru melirik dunia bisnis. Sebenarnya nggak ada yang salah kalau misalnya kita berangkat dari ide, tapi kalau misalnya diiringi sama peluang itu akan jatuhnya akan lebih cepat naiknya. Nah, balik lagi ke teori yang pernah saya baca, apa sih yang dimaksud dengan ide dan apa yang dimaksud dengan peluang. Nah, biasanya orang menyebutkan ide atau peluang tapi maknanya masih ambigu atau masih belum jelas ide sama peluang apa sih bedanya. Jadi ide itu merupakan rancangan yang tersusun secara rapi. Jadi sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita rencanakan. Sedangkan peluang merupakan kesempatan yang muncul. Biasanya ide-ide yang diasah, diriset terlebih dahulu akan memunculkan peluang. Jadi nggak ada yang salah mau ide terlebih dahulu atau peluang terlebih dahulu. Kamu nggak usah pusingin, yang penting adalah jalan terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih kiat-kiatnya supaya ide atau peluang tersebut bisa kita ambil atau bisa muncul, lalu kita grab, lalu kita poles jadi sesuatu bisnis kita. Nah, yang pertama, kiat-kiat untuk memunculkan ide dan peluang bisnis. Yang pertama, itu kamu nggak perlu modal istilahnya. Yang pertama adalah kamu harus melakukan riset. Riset dalam arti kata bukan riset yang complicated, tapi riset sederhana. Contoh, ini merupakan bagian dari riset. Kalau misalnya kamu mau memutuskan untuk membuka suatu usaha, contoh kamu buka aja Google, lalu kamu ketik misalnya bisnis yang sedang tren apa sih. Nah, di situ Google akan memverifikasi pertanyaan kamu, lalu memunculkan beberapa informasi yang bisa kamu dapat. Contoh bisnis yang sedang tren pada saat ini, misalnya di bisnis kuliner. Kulinernya apa sih? Nah, kuliner yang sedang tren pada saat ini, misalnya kuliner makanan pangsit yang ada di Cengkareng. Nah, dari situ kamu bisa berangkat, untuk bikin produk tersebut gimana ya caranya? Kenapa sampai olahan pangsit tersebut bisa sampai laku segitunya, kita bisa antri berminggu-minggu untuk mendapatkan satu piring pangsit. Kenapa? Nah, dari situ kan kamu sudah mulai menggali dan memunculkan ide yang ada di dalam pikiran kamu. Nah, itu termasuk salah satu riset sederhana. Nah, yang kedua, cara memunculkan ide atau peluang bisnis, kita bisa belajar dari expertnya. Contoh, kalau misalnya kamu punya teman atau punya saudara atau kamu baca buku orang-orang yang berhasil di dalam dunia bisnis, itu bisa kita mapping, ikutin langkahnya. At least dengan kita membaca, dengan kita mencari tahu, kita tidak perlu mengalami hal misalnya kegagalan atau hal yang gak enak yang mereka alami, kita bisa skip. Nah, kita ambil yang baik-baiknya, bisa kita serap. Nah, itu akan jauh lebih mudah dibandingkan kalian gak punya sama sekali mapping atau gak punya sama sekali arah bisnis gitu. Nah, contoh kalau misalnya kamu punya kakak, ayah, atau saudara yang sudah memiliki usaha yang settle, nah kamu ikutin sehari atau 2 hari, kamu bantu sambil kamu mapping, oh begini ya, oh begini triknya, oh begini. Misalnya kamu punya saudara atau siapapun atau relasi, misalnya buka yang namanya, yang sederhana aja, restoran, misalnya warung tenda pecel ayam. Nah, dari mulai situ kamu harusnya bisa dapat pelajaran banyak kalau kamu ngikutin sehari 2 hari, dapat mapping rules bisnisnya mereka, lalu kamu adapt, kamu poles, lalu kamu buat versi kamu seperti itu. Jadi koneksi dan relasi penting ya.
Nggak bisa bisnis cuman berdiri sendiri. Nah, yang ketiga, cara untuk melihat ide dan peluang bisnis kalau menurut saya adalah belajar dari kompetitor. Belajar dari kompetitor, kesalahan-kesalahan apa yang mereka buat atau miss, apa yang mereka miss. Belajarnya bukan kamu datang ujuk-ujuk nanya, misalnya kamu mau buka restoran ayam geprek, kamu datang ujuk-ujuk nanya ke geprek bensu, ini apa sih kekurangan? Gak bakal dikasih tahu. Harus think lebih smart. Kamu lihat di sosial media atau di website atau di Instagram, Twitter dan yang lain-lain, review dari customer yang sudah mencoba produk dari kompetitor kamu. Lihat, dicatat apa yang di-review baik buruk. Nah, kamu poles supaya kamu tidak mengalami hal dapat reviewan seperti itu gitu. Sekarang zaman udah canggih, gampang untuk dapetin data riset itu tuh sangat mudah, sehari kalau punya niat juga pasti akan dapat. Nah, yang keempat adalah kamu mengikuti tren bisnis. Bagaimana model pemasaran bisnis zaman sekarang? Kalau misalnya pemasaran langsung sudah mengalami downgrade, jangan maksain pemasaran langsung. Jangan menyewa toko puluhan juta, tapi dilihat ke depannya masih belum jelas. Nah, coba online dulu, coba pakai delivery online delivery seperti itu. Misalnya banyak kok usaha-usaha rumahan yang sistemnya tidak harus membuka toko, tapi dia perbaiki dulu kualitas produknya, lalu orang akan cari. Nah, itu adalah 4 tips bisnis bagaimana caranya melihat peluang atau ide untuk membuka usaha. Intinya sih dari niat terlebih dahulu. Percuma kalau misalnya kamu dapat informasi seperti ini tapi tidak kamu eksekusi dengan cepat. Nah, jangan lupa yang kelima adalah bersedekah. Nah, sebenarnya nggak nyambung juga ya, kan kita mengeluarkan uang, masa harus mengeluarkan spare lebih? Tidak, teorinya jangan seperti itu. Bisnis itu kalau misalnya untung, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya rugi, di awal kamu mengelola bisnis ternyata rugi, nah kamu maki-maki, gak suka, terus balik lagi ngelamar pekerjaan. Gak seperti itu. Mau untung mau rugi tetap ada positifnya untuk kita. Yang pertama adalah kalau untung, ya udah berarti dalam satu kali tembak eksekusi kamu benar, produk yang kamu jual banyak diminati, juga ya kamu melempar produk yang tepat untuk konsumen kamu. Tapi kalau rugi, apa yang saya dapat selain rugi keuangan, rugi waktu? Tidak, kamu tidak rugi juga. Anggap bisnis sebagai sarana pembelajaran kamu. Jadi kalau misalnya kita mau belajar bisnis, bentuk dulu bisnisnya, lalu nyemplung di situ sambil belajar. Tidak ada bisnis dalam bentuk teoritis. Jadi kamu tetap mau untung mau rugi tetap dapat keuntungan di situ. Nah, balik lagi ke tips yang kelima dengan bersedekah. Nah, sedekah adalah kunci untuk membuka rezeki. Bismillah, niat, sedekah, lalu ikutin tips-tips tadi dari saya. Nah, insya Allah bisnisnya akan maju dan lancar. Oke, sekian tipsnya dari saya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap tonton terus Gasan Milenial. Bye, assalamualaikum.